إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسوله بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyaallah muslimin, jemaah salat Jumat yang mudah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini rasanya tidak ada ungkapan yang terbaik, tidak ada untayan yang paling indah selain ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa langkahkan kaki kita ke masjid ini, kita bisa hadir di tempat ini, kita bisa sujud dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan karunia daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah tentu harus senantiasa kita syukuri. Bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Maka ulama mengatakan syukur al-hakiki, bahwa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya adalah ketika kita menggunakan setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan, kita gunakan kesehatan tersebut untuk semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita dalam rangka untuk taat dan ibadah kepada Allah. Allah memberikan kepada kita kedua kaki ini, bagaimana kita mensyukurinya? Jadi kita gunakan kedua kaki ini untuk melangkah ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita, menitipkan kepada kita harta, kita gunakan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna syukur yang sebenar-benarnya. Kenapa jemaah? Karena setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu ada harga. Setiap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala akan dimintakan oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawabannya. Tsumma tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Bahwa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, la tus'alunna, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadikan manusia-manusia yang bisa menggunakan nikmat-nikmat Allah ke dalam sesuatu yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'un tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kita yang senantiasa istiqamah untuk mengikuti sunnah Rasulullah
Mudah-mudahan sampai kepada kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berusaha mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kabar gembira, "Man ahabba sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannati." Barang siapa yang mencintai sunnahku, faqad ahabbani, maka sungguh orang tersebut telah mencintaiku. Wa man ahabbani, barang siapa yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kana ma'i fil jannah, kelak orang tersebut akan bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Mudah-mudahan kita yang mengikuti sunnah Rasulullah kelak dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi, umumnya kepada jemaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni isarul awamir, menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajtinabu nawahi, dan berusaha semaksimal mungkin sekuat tenaga kita untuk senantiasa menjauhi apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya haram. Sehingga ketika kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang, kita dimasukkan ke derajat manusia-manusia yang bertakwa. Wa innal jannata uiddat lil muttaqin, karena sesungguhnya surga-surga Allah Subhanahu Wa Taala disediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Sya'ban, bulan yang diistimewakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah ketika bertemu dengan bulan Sya'ban ini, sebagaimana dalam banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diceritakan oleh para sahabat, karena yasumu Sya'ban illa qalila. Rasulullah banyak berpuasa di bulan Sya'ban, kecuali hanya beberapa hari saja tidak beliau lakukan berpuasa. Ini menunjukkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa. Sampai salah seorang sahabat, Usamah bin Zaid, heran kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ya Rasul, kenapa saya tuh belum pernah melihat engkau banyak berpuasa di bulan-bulan yang lain selain di bulan Sya'ban ini? Kenapa gerangan ya Rasul? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Hada syahrun yughfalun nasu anhu. Ini bulan yang banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Baina Rajab wa Ramadan, yang mana bulan ini terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Turfa'ul a'malu ila rabbil alamin. Wa di bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat itu menyetorkan seluruh catatan amal perbuatan kita dalam satu tahun. Di bulan ini, di bulan Sya'ban, catatan amalan kita akan diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa nasa'in. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku tuh suka ketika catatan amalan perbuatanku disetorkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan aku dalam kondisi berpuasa. Jemaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan bulan Sya'ban adalah memperbanyak berpuasa. Kenapa? Karena bulan ini banyak dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Perlu kita ketahui bahwa amalan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di saat manusia kebanyakan lalai itu sangat besar. Seperti halnya sholat yang lebih utama setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Kenapa demikian? Karena waktu tersebut merupakan waktu kebanyakan manusia sedang lalai. Wassalatu bil-laili wan-nasu niyam. Salat kita di tengah malam, di sepertiga malam, itu sangat besar pahalanya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu banyak yang lalai. Maka di bulan Sya'ban ini, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, kita senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah SAW untuk memperbanyak berpuasa di bulan ini. Jangan sekalian berdoa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas para salafun saleh, para sahabat berikan contoh kepada kita bahwa mereka itu mempersiapkan bahwa di bulan Sya'ban kan sebentar lagi kita bertemu dengan bulan Ramadan. Para sahabat itu mempersiapkan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan itu 6 asyhur qabla dukhul Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka sudah melakukan persiapan sehingga mereka itu persiapannya panjang jemaah.
Sehingga ketika bulan Ramadan mereka banyak memanen amal-amal kebaikan karena persiapannya lama, persiapannya banyak. Sehingga tidak para sahabat ketika tiba di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, khususnya kita di bulan Rajab sampai di bulan Sya'ban ini adalah mereka itu menyiram amalan-amalan kebaikan mereka yang sudah dilakukan di bulan Rajab. Maka kita di bulan Sya'ban, apa yang harus kita perhatikan, apa yang harus kita lakukan untuk dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan sebagai bentuk persiapan kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama, kita gunakan bulan Sya'ban ini 1 bulan sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita pastikan ilmu kita tuntas, ilmu kita selesai tentang Ramadan sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita pelajarin apa itu puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, manfaat dan faedah puasa, rukun-rukun puasa yang membatalkan puasa harus sudah tuntas. Jangan sampai Ramadan baru kita belajar tentang keutamaan bulan suci Ramadan, hal-hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kalau persiapan kita pas datang bulan Ramadan akan kalah kita. Sama halnya seperti orang yang tidak punya persiapan untuk menyambut bulan suci Ramadan, seperti hanya kita masuk sebuah bus atau sebuah kendaraan yang lain, entah pesawat kan? Ketika kita masuk pesawat, ternyata kita lihat pilotnya baru baca tata cara menjalankan pesawat, tata cara menerbangkan pesawat, tata cara menjalankan mobil. Maka itu seperti hanya seorang manusia yang ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan ilmunya belum tuntas. Maka dari itu di bulan Sya'ban ini kita pastikan ilmu kita tentang Ramadan sudah selesai. Ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita tinggal menjalankan kewajiban kita sehingga kita bisa memanen amalan kebaikan-kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang kita harus lakukan di bulan Sya'ban ini untuk menyambut bulan suci Ramadan, kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan warming up, bulan persiapan, bulan pemanasan sebelum kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kita butuh persiapan, butuh pemanasan sebelum bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka kenapa ulama-ulama zaman dulu, salafun saleh, mereka bisa menghatamkan Al-Quran 30 kali sampai 60 kali. Mereka bisa memperbanyak sedekah di siang hari di bulan Ramadan, perbanyak amal soleh di bulan Ramadan, qiyamul lailnya, sholat berjamaah di masjid, karena mereka ada persiapan yang panjang. Maka kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan, bulan pemanasan sebelum kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang Al-Qur'annya jarang kita buka lagi, yang mungkin sudah usang kita buka lagi, yang mungkin kita jarang ke masjid untuk sholat berjamaah, kita latih di bulan Sya'ban ini. Yang mungkin jarang berpuasa, sebelum kita menghadapi puasa Ramadan, kita latih dulu diri kita agar ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan kita dalam kondisi siap. Karena mustahil orang bertemu dengan Ramadan dia bisa menghatamkan Al-Quran tanpa pernah dia latihan. Kita latih diri kita untuk membuka kembali lembaran-lembaran Al-Quranul Karim yang mungkin jarang kita baca. Kita kembali latih diri kita untuk puasa sunnah, untuk sholat berjamaah di masjid, untuk qiyamul lail. Kenapa ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita cuma melanjutkan kegiatan-kegiatan kita, kita melanjutkan aktivitas kita di bulan Sya'ban yang sudah kita latih, sehingga kita bisa memanen amalan-amalan kebaikan kita di bulan suci Ramadan. Maka kita jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Maka jadikan bulan Sya'ban ini sebagai bulan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan. Kalaupun ada seorang atlet yang mengikuti sebuah pertandingan besar, mereka butuh persiapan. Begitupun kita jadikan Ramadan sebagai musabaqah, sebagai perlombaannya para ahli takwa, agar kita ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan kita bisa memanen tilawat Al-Quran kita bisa memanen amal kebaikan kita, sedekah kita, salat wajib kita, salat sunnah kita jadikan persiapan bulan Sya'ban ini untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Karena jangan sampai kita menjadi manusia yang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW, raghima anfu rajulin man dakhala alaihi Ramadan thumma ansakha qabla an yughfar lahu. Celaka kata Rasulullah SAW. Siapa yang celaka?
man dakhala alaihi Ramadan tsumma salakha, barang siapa yang dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tsumma salakha, kemudian Ramadan itu hanya berlalu begitu saja, qabla an yughfar lahu, sebelum dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka telah ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang mana dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermusabaqah, berlomba-lomba dalam kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Tentunya kita mau berlomba di bulan suci Ramadan harus punya persiapan. Kita gunakan bulan Sya'ban ini, 1 bulan ini gunakan persiapan untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Aku pada akhir wa lakum wa lisa'il muslimin wa muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran wa nashkuruhu syukran jazilan wa natubu ila Allahi taubatan nasuha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullah fa inna jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma 'izz al islam wal muslimin, Allahumma 'izz al islam wal muslimin, Allahumma 'izz al islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal zalimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwana al muslimin al mustad'afin al matlumin fi kulli makan wa fi kulli zaman. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. عباد الله، ان الله يامركم بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فذكر الله اكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. So, staf modul Sosobaton, stafnya diluruskan dan dirapikan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.